Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin Gusti Allah beri rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini Mbah Mul ingin memberikan sedikit pengarahan ya, pencerahan tentang apa yang namanya kesurupan. Nah, kesurupan ini tahunya ini ada jin yang masuk, atau mungkin makhluk halus yang masuk, atau mungkin ada apa sesuatu yang masuk terus mengendalikan kondisi dirinya. Tetapi apakah demikian? Nah, kita bahas satu persatu ya. Nah, yang namanya kesurupan ini adalah fenomena di mana tubuh kita itu dikuasai oleh energi dari luar diri kita. Nah, energi dari luar diri kita itu sebenarnya bisa dari luar, atau yang dikatakan sebagai makhluk yang memang dari luar diri, atau makhluk yang dari dalam diri. Nah, itu dari unsur dalam. Terus setelah itu nanti apa yang terjadi, Mbah? Nah, efek dari kesurupan itu nanti ada dua. Satu, dia sadar tetapi dia tidak bisa mengontrol. Yang kedua, dia tidak sadar dan tidak bisa mengontrol, jadi dia tidak sadar apa-apa. Nah, ini yang bahaya. Nah, apakah beda, Mbah, dengan masukkan kodam atau masukkan apa terus kita mengikuti gerakannya? Nah, itu beda lagi. Itu berarti di bawah sadar kita yang mengendalikan. Jadi di satu sisi kita menahan kesadaran, tetapi di situ ada kita mengikuti gerakan. Nah, kita mengikuti gerakan kodamnya. Nah, itu beda lagi. Nah, terus kembali ke kesurupan tadi ya. Kesurupan sendiri sebenarnya kan banyak sekali versi yang sudah melekat di masyarakat. Kalau ada makhluk harus yang masuk ataupun menempel ataupun yang mengontrol diri kita. Tetapi apakah sebenarnya seperti itu? Nah, kita lihat satu persatu kasusnya ya. Nah, ini kita lihat pada kesurupan massal pada sekolahan ya. Sebenarnya kesurupan massal di sekolah itu tidak ada makhluk halusnya itu banyak atau nyerang, itu enggak. Kalau Mbah lihat dari kacamata Mbah Mul, itu adalah banyak satu orang itu memang ketempelan, ada yang masuk terus histeris. Histeris ini mengakibatkan yang lain, terutama wanita itu kan labil ya, yang lain ikut bereaksi. Reaksi ini yang ditimbulkan dari energi dirinya itu bukan terkontaminasi ya, ikut bereaksi. Nah, makanya dikatakan itu sebenarnya histeris, bukan dikatakan kesurupan. Kalau kesurupan itu ada yang nempel ataupun yang masuk dan mengendalikan. Nah, itu yang terjadi. Terus bagaimana, Mbah, untuk mengatasinya? Nah, mengatasi kesurupan ini sebenarnya itu mengembalikan ke kesadaran semula. Nah, ini kalau dikatakan gampang itu gampang, tapi kadang susah. Kalau sudah kesusahan masalah itu kan kita bingungnya itu kan, satu, kita berada di kawasan panik ya. Nah, itu yang susah. Satu peruqyah atau satu praktisi atau satu orang yang bisa menyembuhkan itu kadang belum bisa, karena kondisinya itu saking banyaknya yang masuk. Nah, terus kalau sudah seperti itu, metodenya yang bagus bagaimana, Mbak? Nah, yang bagus adalah semua dipisah, ditenangkan, ada yang mendampingi. Makanya benar kalau di sekolah itu ya ada yang dibubarkan oleh kepala sekolah terus dibawa pulang, itu benar. Tetapi belum tentu nanti di rumah itu juga seperti itu, bahkan mungkin berada di kondisi yang lebih parah. Terus, nah, kita kembali ke fenomena kesurupan itu sendiri ya. Kita lihat dari segi batiniahnya ya. Sebenarnya namanya kesurupan itu sendiri tidak ada kaitannya dengan makhluk halus yang berada di luar dan mengganggu. Nah, kita lihat sendiri kan ada ya karena pohon ditebang, penghuninya marah terus menyerang yang di situ. Ada, tetapi tidak semuanya seperti itu. Banyak juga suatu kondisi di mana ada seseorang melakukan kesalahan di suatu tempat, di mana di tempat itu adalah tempat yang disakralkan, atau mungkin tempat yang memang dianggap keramat oleh beberapa orang yang tidak boleh dinodai oleh perbuatan-perbuatan kotor, lalu ada beberapa orang melanggarnya. Nah, ini makanya di sini seorang praktisi supranatural atau spiritual atau mungkin paranormal ini bertindak untuk negosiasi. Nah, ini jadi tidak mentah-mentah langsung diusir itu enggak, itu salah. Nah, terus kalau sudah seperti itu bagaimana, Mbah? Nah,
Pertama, kita lihat dari kondisi ketika seseorang itu kesurupan ya. Ketika makhluk halus itu masuk, jin atau mungkin makhluk halus itu masuk ke dalam diri seseorang, itu perlu dikeluarkan. Nah, proses pengeluarannya sesuai dengan metode yang sudah Mbah pernah bahas ya di lain video Mbah. Nah itu. Terus yang kedua, kalau di luar tapi nempel, jadi energinya itu mencemari energi diri dan mengontrol energi diri manusia. Nah ini yang perlu dibersihkan. Makanya kan cuma kadang ditepuk itu kan berarti memang tidak di dalam. Nah karena dibacakan sesuatu terus nanti lepas, nah insya Allah bisa seperti itu. Tapi kalau sudah masuk mengontrol, itu bahaya. Nah yang kedua, nah ini yang kedua, yang ketiga, ini yang jadi permasalahan adalah seperti ini. Kadang seseorang memiliki bawaan. Nah ini sering ya Mbah lihat seperti ini, kayak kejadian yang kemarin itu. Seseorang memiliki energi diri yang kuat, atau mungkin kodam dari leluhur, atau mungkin ilmu dari diri sendiri. Ketika seseorang itu terkena, atau mungkin kesurupan, atau mungkin ketempelan dan bereaksi, seseorang yang dekat dengan dia pasti juga bereaksi karena menolak, atau mungkin berbenturan, atau mungkin tidak selaras dengan energi yang ada di situ. Nah ini reaksi inilah yang dikatakan mungkin kok kesurupan, belum tentu itu reaksi. Nah makanya kita harus pintar-pintar makanya kalau ada orang yang bilang wah ya tukang paranormal atau mungkin orang rukyah itu nggak bisa melihat, orang mungkin nggak bisa melihat. Secara batiniah beliau diperlihatkan, tetapi secara lahiriah mereka memang tidak bisa melihat. Kalaupun bilang wah nanti kalau bisa melihat berarti matamu anak jini, nah orang ngono hati-hati. Nah hati-hati, rasa gusa-gusu, karena menilai sesuatu itu tidak harus dengan akal tetapi dengan rasa. Nah karena yang namanya logika itu adalah penggabungan antara otak dan pikir, otak dan zikir, hati dan pikiran. Nah kita hayati, kita pikirkan juga itu. Terus jika malah kita punya pusaka itu malah mancing itu apa ya, masuk dari kodam pusaka itu gimana Mbak? Kota jadi kayak contohnya gini, jadilan atau mungkin kuda lumping itu. Nah itu fenomenanya beda lagi. Seseorang yang memang itu jadil atau mungkin kuda lumping ya, atau mungkin beberapa atraksi lain yang bersifat budaya, itu memang ada pawangnya. Jadi seseorang yang memang sudah dipersiapkan untuk jadi penari atau mungkin jadi atraktor ya, nah itu dia sudah dirituali dan dibekali dengan kemampuan khusus untuk menjadi tempat atau wadah, dan biasanya tidak dimasukkan tetapi ditempelkan ya, atau mungkin dia dimakan dipasangkan. Nah itu jadi dia tetap sadar atau mungkin masih dalam kondisi yang sadar, dia bisa mengontrol nari-nari sakarpe dewi. Itu yang terjadi makan beling rapopo, kan beling rapopo ya situ memang itu energi diri yang menyatu dengan energi dari makhluk halus yang memang dipanggil oleh sang pawang. Nah itu dulu terus nanti kita bahas juga untuk bagaimana membentengi diri dari kesurupan. Nah gitu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.